Rohingya. Siapakah Rohingya itu? Atau bagaimana keadaan orang Islam yang duduk di dalam negara Myanmar? Maka klip ini ada jawabnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, salawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, minggu ni minggu yang ke-14. Maka minggu yang ke-13 kita nak kaji mengenai Islam di Myanmar. Maka pertanyaan yang minggu dulu adalah Islam di Myanmar keturunan daripada Melayu itu berbeza dengan orang Islam atau orang Rohingya. Pelajar. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah minggu ni kita ngaji mengenai masalah sejarah Rohingya. Siapakah Rohingya yang sebenar? Alhamdulillah, wahai pelajar, kalau kita tengok berita mengenai masalah Rohingya, maka kita sangat sedih, kita sangat risau kerana saudara kita duduk di Myanmar, khususnya kepada Rohingya yang kena tinah dengan kerajaan Myanmar. Dan juga siapa Rohingya tu melarikan diri berata-rata negara. Siapa negeri sia diri pun ada naik perahu yang ada setengahnya mati di atas perahu, ada setengahnya mati dari laut kerana perahu itu tenggelam. Pelajar, alhamdulillah hari ini kita mengaji mengenai masalah sejarah awal mula konflik Rohingya. Sebelum kita nak kenal mengenai masalah konflik Rohingya, maka kita mari tengoklah mengenai masalah sejarah siapakah Rohingya yang sebenar. Konflik yang terjadi di Myanmar atau di Burma melibatkan dua jasai, iaitu etnis Rohingya. Jasai Rohingya sebagai minoritas, sebagai orang Sunoi duduk dalam rat Arakan, dan juga satu lagi Chonpumpan Rakan sebagai orang Sunma duduk di kawasan itu. Maka konflik yang bergaduh di antara dua itu dibilang tak boleh nak pisah daripada faktor sejarah. Kata Rohingya sendiri berasal daripada Rohan yang merupakan nama lama daripada negara Arakan sendiri, pelajar. Sementara Arakan dulunya merupakan sebuah negara independen yang mengetahkan sendiri, yang pernah dikuasai secara berkegiatan oleh orang Hindu, Buddha dan juga kerajaan orang Islam sendiri. Alhamdulillah, kita tengok pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Arakan ni, agama Islam ni masuk dalam kawasan Rat Arakan, kuasa Rohingya yang duduk di situ tu pada tahun 1203 Masihi lagi, pelajar. Kita tengok sangat lama pada masanya. Dan pada akhir 1440 Masihi, Arakan resmi menjadi sebuah negara Muslim yang ditandai dengan perjanjian yang menyebabkan Burma dan Arakan dimasukkan di wilayah British India. Selamanya 350 tahun semai perang Angkrit dengan Burma masa itu. Dan juga kerajaan Muslim didirikan di Arakan dan umat Islam hidup dengan tenang. Maka lebih lanjut, saya ada satu klip video untuk kita tambah wawasan mengenai masalah siapakah Rohingya atau sejarah. Kita mari kenal sejarah yang sebenar siapakah Rohingya ini. Ada wacan bahasa Sia dan juga ada wacan bahasa Melayu kita sendiri, belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan video hak saya tambah di akhir-akhir pengajian ini untuk boleh kita manfaat kita sendiri dan juga dalam kita memahami sejarah dalam ilmu tarikh, pelajar. ชาวโรฮิงญามาจากไหน ชาวโรฮิงญาคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมียนมาบริเวณพรมแดนเมียนมาบังกลาเทศตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์โรฮิงญามีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ารัฐอารากันที่เป็นรัฐอิสระมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 7 หรือกว่า 1,400 ปีมาแล้วโดยสืบทอดเชื้อสายมาจากชาวมุสลิมอาหรับเปอร์เซียและปาทานที่
ที่เดินทางค้าขายผ่านพื้นที่นี้มาในอดีตด้วยสภาพพื้นที่ที่มีเทือกเขาอารากันโยมาเป็นปราการธรรมชาติทำให้ชาวอารากันมีวิถีชีวิตแตกต่างจากเมียนมาโดยชาวโรฮิงญาที่อาศัยอยู่นับถือศาสนาอิสลามส่วนชาวอารากันนับถือศาสนาพุทธจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2327 หรือหลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพียง 3 ปี รัฐอารากันได้ตกเป็นเมืองขึ้นของเมียนมาและเมียนมาตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษช่วงนี้เองที่เริ่มมีการปักปันเขตแดนเรียกรัฐยะไข่ว่าอารากันมีเมืองหลวงชื่อสตวยจนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเมียนมาได้รับอิสรภาพจากอังกฤษในปีพุทธศักราช 2491 รัฐอารากันได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเมียนมาในรูปแบบของเขตการปกครองพิเศษนั่นทำให้ชาวโรฮิงญาได้รับสิทธิพลเมืองเหมือนชาวเมียนมาทั่วไปต่อมาเมื่อเกิดการรัฐประหารในปีพุทธศักราช 2505 ชาวโรฮิงญาถูกยกเลิกเขตปกครองพิเศษสิทธิพลเมืองต่างๆถูกยกเลิกทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าถึงการศึกษาแต่งงานหรือมีลูกได้หากรัฐไม่อนุญาตการทำงานยังถูกเอารัดเอาเปรียบงานหนักเสี่ยงอันตรายและได้ค่าตอบแทนต่ำนอกจากนี้ยังมีเหตุผลด้านศาสนาที่แตกต่างทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวอารากันที่นับถือศาสนาพุทธและชาวโรฮิงญาที่นับถือศาสนาอิสลามการเรียกร้องสิทธิต่างๆทำให้ชาวเมียนมามองว่าชาวโรฮิงญาต้องการแยกตัวเป็นเอกราชทำให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงในปีพุทธศักราช 2555 ที่ผ่านมาที่บ้านเรือนของชาวโรฮิงญาถูกเผาและชาวโรฮิงญาถูกไล่ฆ่าจำนวนมากทางเลือกของชาวโรฮิงญาคือการลี้ภัยมาหาชีวิตที่ดีกว่าในมาเลเซียผ่านประเทศไทยปัจจุบันองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่ามีชาวโรฮิงญาประมาณ 1,400,000 คนทั่วโลกโดยอาศัยอยู่ในเมียนมา 800,000 คนที่เหลือกระจัดกระจายไปยังประเทศต่างๆโดยอยู่รวมกันเป็นค่ายอพยพในบังกลาเทศมีประมาณ 300,000 คนรวมถึงไทยที่มีชาวโรฮิงญาอพยพมาอาศัยอยู่กว่า 100,000 คน Isu Rohingya kembali mencuat. Yang sebenarnya akar permasalahannya adalah status kewarganegaraan etnik Rohingya di Myanmar. Permasalahan ini kita bisa pahami ketika kita memahami 6 fase sejarah yang menjelaskan hubungan antara warga etnik Rohingya, wilayah Arakan, dan Myanmar secara keseluruhan. Konteksnya, kita bisa pahami dari fase pertama, ketika abad ke-7 sampai dengan 1785, yaitu ketika warga etnik Rohingya sudah mendiami wilayah Arakan. Fase inilah yang menjelaskan bahwa warga etnik Rohingya tidak lain adalah warga Arakan asli. Fase kedua, 1785 sampai dengan 1825 adalah fase yang menjelaskan kenapa banyak orang mengatakan Bangladesh adalah asal dari warga etnik Rohingya. Padahal fakta sesungguhnya warga etnik Rohingya di fase ini diusir oleh warga etnik non-Rohingya yang menguasai secara dominan wilayah Myanmar dalam sebuah kontestasi kekuasaan. Fase ketiga adalah fase ketika penjajah Inggris datang ke wilayah Myanmar, lalu kemudian mengambil warga etnik Rohingya yang ada di Bangladesh untuk melaksanakan agenda-agenda dari penjajah Inggris. Ini terjadi ketika 1826 sampai dengan 1948. Disinilah imperialisme Inggris memanfaatkan warga etnik Rohingya untuk bertarung dengan saudaranya sendiri sesama warga Myanmar. Fase ketiga inilah yang dijadikan model oleh pemerintah rezim sekarang untuk kembali memecah antar warga Myanmar. Dan inilah yang kita propose, inilah yang harus kita bela. Tidak boleh lagi ada perpecahan antar sesama warga Myanmar. Pada fase keempat, kita bisa merasakan sebuah kondisi yang sangat ideal dan bisa dijadikan model yang dipropos oleh komunitas internasional untuk menjadi solusi permasalahan isu Rohingya terhadap pemerintah Myanmar. Yaitu fase ketika warga etnik Rohingya merasakan status kewarganegaraan penuh. Tidak ada diskriminasi, bahkan yang mereka terima sama dengan warga etnik non-Rohingya yang ada di wilayah Myanmar. Fase kelima justru menjadi fase kelam bagi warga etnik Rohingya. Karena di fase inilah warga etnik Rohingya mulai merasakan ketidakadilan.
mulai dari persekusi, diskriminasi, ketidakadilan ekonomi dirasakan oleh warga etnik Rohingya. Dan disinilah pendahuluan dari masa eksklusi. Fase kelima ini terjadi di tahun 1970 sampai dengan 1980. Yang kemudian, di tahun 1980 hingga sekarang, terjadilah eksklusi secara penuh, alias pemerintah Myanmar tidak lagi mengakui adanya etnik Rohingya dalam kependudukan dan kewarganegaraan Myanmar. Teman-teman semua, anak segala bangsa, kalau kita memahami sejarah yang 6 ini, maka kita bisa membayangkan sebenarnya warga etnik Rohingya merupakan warga asli Arakan dan bagian tidak terpisahkan dari Myanmar. Namun, terjadilah pengusiran dalam sebuah kontestasi kekuasaan dan terjadilah penggunaan warga etnik Rohingya untuk kepentingan imperialisme Inggris sampai kemudian sebenarnya kita memahami warga etnik Rohingya pernah mendapatkan status kewarganegaraan penuh. Anak segala bangsa, mari perjuangkan status kewarganegaraan penuh etnik Rohingya di Myanmar untuk kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan.